mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini saya atas nama Sayyid Imamul Mujahid selaku moderator untuk pemateri kita kali ini, Bapak Lutfi Atman Muzamil sudah online ya. Belum. Yakni nama Lutfi Atman Muzamil SPD, seorang guru matematika, trainer dan juga YouTuber ya. Kemudian pendidikan formalnya S1 Tadris Matematika, S2 FMIPA Unindra Bagian Jakarta, cum laude. Kemudian pendidikan formalnya adalah Pondok Pesantren Tahosus Kulon Pekalongan 2006-2009, kemudian Taklimul Quran Kaifiatus Shalah Kulon Pekalongan, kemudian Pondok Pesantren Life Darun Najah Semarang 2009-2015 sebagai guru di TPQ Baitus Salam, kemudian Hikmat Pengajian Ummahat Majelis Taklim At-Taubah Semarang, kemudian pengajar ilmu falak ada pesantren Lifestyle Darun Najah, kemudian anggota tim hisab ruqyah Masjid Agung Jatiah di Semarang tahun 2005. Kemudian pengalaman bekerja pegawai LPPOM MUI Indonesia Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2015. Kemudian guru matematika SMIT Darul Quran, Institut Sama Pesantren Darul Quran Mulia Bogor, guru IPA SNPIT, guru MIPA SCMS Telaga Sindur, pengajar bimbel mapel matematika jenjang SD mahasiswa tahun 2012 sampai sekarang. Kemudian pengalaman-pengalaman lain adalah tim penulis bahasan soal SBM, kemudian penulis buku studi falak, trigonometri, kemudian penulis sejarah kehidupan dalam proses ya, dengan menjadi trainer pada workshop dengan tema desain training, materi ceramah Ramadan online Kabupaten Bogor tahun 2017, kemudian menulis artikel yang telah termuat di berbagai media massa, baik lokal maupun nasional. Baik, itu adalah perkenalan dari saya mengenai narasumber pada siang hari ini. Untuk aturan dalam ini di suaranya. Kemudian untuk aturan seminar kita pada siang hari ini adalah untuk materi kita batasi waktunya adalah 35 menit ya. Untuk materi 35 menit, kemudian nanti setelah itu ada sesi tanya jawab 10 menit ya. Jadi untuk Bapak Lutfi Atman Muzamil ya, untuk materinya adalah 35 menit ya. 35 menit, kemudian nanti 10 menit di akhir adalah tanya jawab. Baik, untuk siang hari ini langsung saja kita mulai seminar kita pada siang hari ini. Kepada Bapak Lutfi Atman Muzamil, waktu dipersilakan. Terima kasih kepada moderator
Bapak Sayed, dan terima kasih kepada Bapak Moles sebagai host pada acara pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sebelum saya lanjut, ingin mengecek apakah suara saya terdengar. Sudah jelas, suaranya sudah jelas Bapak Lutfi. Sudah ya, tapi saya sedikit terganggu dengan suara-suara dari pihak lain. Ada yang mengetik di keyboard dan sebagainya. Mungkin bisa di unmute dulu ya. Di mute maksudnya. Oke. Bapak, Ibu, para Mbak, adik, kakak yang saya hormati, pada siang hari ini perkenalkan, nama saya Lutfi Adnan Muzamil, dan di sini kita bersama-sama belajar untuk bisa menjadi presenter, host, maupun moderator. Dan pada kesempatan siang hari ini, kebetulan saya beserta Bapak Ibu lainnya bertugas atau praktek ya. Dan untuk saya sebagai presenter. Adapun presentasi yang akan saya bawakan berjudul membuat video pembelajaran ala Mr. Lam. Maka dari itu saya akan izin share konten ya, share screen. Apakah layar saya sudah nampak di layar Bapak, Ibu, kakak, adik? Sudah, Pak. Oke, sudah ya. Oke. Proses kayaknya. Semoga pada siang hari ini dengan waktu yang sangat singkat kita bisa belajar dan menambah ilmu tentang cara bikin video pembelajaran ala Mr. Lam. Mewujudkan inovasi besar, mewujudkan generasi cerdas dan pintar. Dan di sini untuk materi presentasi akan saya bagi dua. Yang pertama adalah membuat video secara umum. Adapun yang kedua adalah bikin video ala Mr. Lam. Adapun untuk bikin video secara umum, beberapa hal secara umum adalah yang pertama adalah pra-produksi. Dan yang kedua adalah pra-produksi. Dan adapun yang selanjutnya itu adalah post-produksi. Dan untuk penjelasan pra-produksi itu sebagai berikut. Yang pertama, kita harus menyiapkan hardware. Misalkan laptop, bisa HP atau tablet. Bapak, Ibu, dan kakak-kakak, adik-adik, semuanya sudah tidak asing ya terkait laptop, HP, dan tablet. Lalu bagaimana untuk jenis atau mereknya? Semua merek masuk, ya, semua merek masuk. Bisa untuk digunakan membuat sebuah video. Dan selanjutnya itu pen, tab, atau mouse pen atau stylus ya. Dan untuk selanjutnya mikrofon atau handset. Sedangkan selanjutnya itu adalah menyiapkan sebuah software. Di antaranya pen software. Untuk pen software itu sebenarnya bisa banyak sekali jenisnya ya. Bapak, Ibu, dan adik-adik, kakak-kakak. Bisa saja seperti Microsoft Pen ya. Kemudian ada apa lagi nih? Smart Draw.
Kemudian juga ada lagi yang namanya art. Nah, ini dan lain sebagainya. Silahkan Bapak, Ibu, dan kakak-kakak, adik-adik bisa mencarinya di Google ya untuk pen software ini. Dan selanjutnya screen recorder software. Ini merupakan software untuk merekam screen. Dan untuk selanjutnya kita harus menyiapkan bahan ajar, materi yang akan diajarkan. Ini ada dua ya. Bisa berupa soft file ya, atau hard file. Gitu. Oke. Dan sebagai tambahan, ini merupakan contoh gambar pentap. Untuk merek yang sudah umum dipakai itu seperti Wacom. Adapun mouse pen ini seperti ini. Ini namanya adalah Genius. Biasanya untuk alat Wacom sama Genius itu dipakai ketika hardware lainnya menggunakan laptop. Tapi kalau misalkan menggunakan HP atau tablet, itu artinya kan mereka mobile. Cukup menggunakan stylus gitu. Dan untuk mikrofon atau handset itu opsional ya. Kalau misalkan sudah jelas tanpa mikrofon atau handset tidak perlu digunakan. Oke. Kalau sudah mempersiapkan hal-hal dalam praproduksi, kita lanjutkan. Ini contoh ya, contoh mikrofon, kemudian ini itu. Oke, lanjut. Setelah praproduksi, kita menuju ke produksi. Kita masih membahas membuat video secara umum. Lalu, apa saja yang dilakukan di dalam tahap produksi? Kita harus menyiapkan atau memastikan bahwa hardware itu siap ya. Kemudian yang kedua, pastikan software itu siap juga. Dan yang ketiga, pastikan bahan ajar sudah oke. Kalau misalkan butuh membuat sebuah PPT misalkan, ya silahkan disiapkan. Kemudian kalau misalkan butuh materi-materi yang perlu ditulis atau difoto dan sebagainya, silahkan disiapkan. Setelah semuanya siap, next, let's go. Kita produksi. Itu adalah beberapa hal yang dilakukan dalam proses produksi. Setelah produksi bagaimana? Kita lanjutkan. Post produksi. Hal apa saja yang ada di post produksi? Sebelumnya saya cek masih mendengar suara saya? Masih. Masih ya? Oke. Dalam post produksi itu apa saja yang perlu kita lakukan? Di antaranya yang pertama adalah editing video. Ini maksudnya apa? Maksudnya adalah memperaduhai hasil rekaman. Adapun contoh aplikasinya banyak sekali. Kalau misalkan Bapak, Ibu, kakak-kakak, adik-adik yang akrab menggunakan Android, di situ ada aplikasi yang bernama KineMaster. Bisa. Kalau misalkan menggunakan produk iOS, itu ada yang namanya iMovie, ya, atau VN. Kalau misalkan menggunakan laptop, itu ada aplikasi yang namanya VideoPad, dan sebagainya, banyak sekali yang bisa Bapak, Ibu, kakak-kakak, adik-adik gunakan untuk mengediting sebuah video. Oke, selanjutnya exporting video. Apa itu? Yakni bagaimana kita bisa
membuat format video dengan ukuran resolusi sesuai kebutuhan. Misalkan bisa berukuran 144 pixel atau misalkan 520, 720 atau 1000 itu atau 2K, 4K sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga adalah proses uploading atau sharing video, mengunggah video jika Anda ingin berbagi. Misalkan untuk medsos yang bisa kita gunakan itu IG boleh, atau di WA kalau misalkan ingin video kita dinikmati oleh teman-teman kita. Dan yang paling terkenal dalam zaman sekarang adalah YouTube. Lumayan kan kita memproduksi video, lalu video kita bisa dinikmati oleh banyak orang. Oke. Itulah cara membuat video secara umum, ya, secara umum. Selanjutnya, untuk penjelasan saya berikutnya adalah membuat video ala Mr. Lam. Ini bagaimana? Perhatikan penjelasan berikut ya. Sama. Yang pertama adalah pra-produksi, yang kedua adalah produksi, yang ketiga adalah post-produksi. Kita menuju ke pra-produksi. Hardware yang dipakai oleh Mr. Lam itu berupa tablet. Berupa tablet ya, tablet. Adapun mereknya bagaimana? Terserah ya, tablet. Ya, terserah. Bisa misalkan Samsung, kalau misalkan Android, kalau misalkan iOS ada iPad dan sebagainya. Karena saya menggunakan tablet, maka ini tidak perlu. Tetapi saya menggunakan stylus. Ya. Untuk stylus sebenarnya bisa dipakai di berbagai device ya. Selama stylus itu bukan jenis dari device Samsung atau iPad tertentu seperti itu. Dan untuk mikrofon atau headset itu untuk saya sendiri opsional, bisa memakai atau tidak. Kalau misalkan ruangannya sunyi, tidak perlu filter suara, saya tidak memakai. Tetapi kalau misalkan bising ataupun apa, bisa Bapak Ibu atau kakak-kakak adik-adik pakai. Yang kedua, software yang dipakai apa? Untuk pen software yang sering saya pakai itu adalah Paper ya. Kebetulan tablet di sini yang saya pakai adalah iPad. Ya. Ada Paper atau Zoom. Namanya Zoom. Untuk gambarnya bagaimana? Paper mana? Paper. Nih. Ini dia. Misalkan kita klik, misalkan kebetulan saya guru matematika, kalau misalkan ingin menerangkan tentang logaritma, bahwa hari ini anak-anak saya akan menerangkan tentang logaritma. Nah, sambil kita menulis, screen recorder bisa kita nyalakan. Kalau misalkan tidak paper bagaimana? Yang namanya Zoom Notepad gitu ya. Misalkan create blank, kita tambahkan dokumen yang baru. Ya udah, tinggal coba kita itu di sini dan sebagainya. Misalkan ingin penggaris, ini di penggaris. Oke.
Punten, itu ya nge-close sendiri ya? Masih. Bapak Said? Masih. Masih ya? Coba Lutfi. Oke. Masih ada suaranya. Masih ya? Cuma tadi sempat terputus karena Oke. suaranya kurang stabil. Dan selanjutnya, untuk screen recorder yang saya pakai, kebetulan di sini sudah bawaan device-nya. Jadi tidak perlu menginstal lagi. Kalau misalkan Bapak Ibu memiliki device yang belum ada di bawaannya, itu bisa ya, bisa memakai aplikasi-aplikasi lainnya. Misalkan saja nih, ada aplikasi Speed, bisa. Kemudian Cam Studio juga bisa. Atau misalkan Camtasia dan lain sebagainya. Silakan Bapak Ibu dan kakak adik-adik bisa searching di Google. Dan untuk selanjutnya, jenis-jenis bahan ajar yang saya pakai itu software atau hardware? Terserah saya. Artinya sesuai dengan kebutuhan. Oke. Kemudian untuk sekarang produksi. Produksinya saya praktekkan seperti tadi. Misalkan nih, saya sudah membuat sebuah materi ya, menggunakan PPT. Setelah itu, saya menyalakan aplikasi recording, ya. Ya udah, saya mencoba untuk presentasi sendiri PPT itu. Setelah itu, kita save di mana? Misalkan di aplikasi Photos. Dari foto itu, kita lakukan sebuah editing. Gitu. Untuk editingnya bagaimana? Menggunakan aplikasi yang namanya VN. Gitu. Kalau sudah yakin dengan editing kita, ya udah kita upload misalkan bisa ke YouTube atau ke IG dan sebagainya. Itu merupakan post produksi. Seperti tadi kan aplikasinya VN yang saya gunakan ya, yang Mr. Lam gunakan. Biasanya supaya ukuran resolusinya gede, supaya jelas, saya menggunakan 1800 pixel. Dan untuk media yang sering saya gunakan untuk berbagi, YouTube gitu. Dan kebetulan untuk YouTube saya bisa Bapak Ibu kakak adik-adik kunjungi di nama Lam FT Man Jada Wajada. Oke. Oke, itulah beberapa tutorial bikin video pembelajaran ala Mr. Lam. Tapi ya yang nanti Bapak, Ibu, adik-adik bisa mungkin saja bisa menirukan ya, bisa menirukan. Nah, coba nah, ini aja nih yang terbaru. Untuk Pak Sayed masih mendengar suara saya kan? Masih, Pak.
Oke. Oke. Dah. Oke, demikianlah presentasi tentang membuat video pembelajaran ala Mr. Lam. Kebetulan tadi share screen-nya stop sendiri Bapak Sayed. Maka dari itu, kalau memang ada pertanyaan dari Bapak, Ibu, kakak-kakak, adik-adik, dipersilahkan. Dan selanjutnya saya kembalikan lagi. Oke, saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Untuk Bapak saya sebagai moderator sedang ada kendala lowbat perangkatnya. Bagi yang mau bertanya dipersilakan, mungkin dari Bapak, Ibu-ibu, atau adik-adik. Silakan. Untuk Bapak-bapak, Ibu-ibu, adik-adik yang mau bertanya silakan, dipersilakan. Untuk Bapak moderator, Bapak Said, sedang ada kendala, perangkatnya lowbat. Jadi sementara saya ambil alih untuk moderator. Bagi yang mau bertanya dipersilakan. Bapak Said sudah kembali lagi. Silakan saya kembalikan lagi ke Bapak Said. Cek 1 2, assalamualaikum. Mohon maaf tadi tiba-tiba laptopnya mati. Waalaikumsalam, Bapak Sayed. Saya sudah selesai. Oh, sudah selesai Saya ya. kembalikan ke Bapak Sayed sebagai moderator. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan, atau mungkin sudah jelas. Baik, terima kasih Silakan, kepada Bapak Sayed. Bapak Lutfi sudah menyampaikan materinya terkait Bapak Muhlis, kayaknya Ustadz Sayed live lagi. Bapak Muhlis baru bergabung lagi. Nah, bergabung lagi Pak Saidnya. Silakan Pak Baik, Said. terima kasih kepada Bapak Lutfi yang sudah menyampaikan materinya. Mohon maaf nih, tadi laptopnya tiba-tiba mati ya. Baik, tadi sudah disampaikan terkait dengan alat-alat yang digunakan ya, bisa menggunakan tablet, menggunakan komputer maupun menggunakan handphone. Kemudian bagaimana post produksinya, kemudian bagaimana editingnya, kemudian tahap ekspor, dan terakhir adalah upload di YouTube ya. Oke, mungkin dari pemaparan yang disampaikan Bapak Lutfi, mungkin ada yang ditanyakan atau yang ada yang belum jelas. Bagi teman-teman, dipersilakan untuk yang mau bertanya, boleh
mengacungkan tangan. Untuk yang mau bertanya dipersilakan. Boleh raise hand untuk yang mau bertanya. Saya mau bertanya, boleh? Pak Said? Oh ya, silakan Bapak Muklis. Untuk Bapak Lutfi, untuk perangkatnya, misalkan kita pakai HP, itu spek HP-nya ada minimal apa? Ada rekomendasi nggak, misalkan RAM-nya harus berapa, terus tipe HP-nya harus prosesornya harus yang tinggi atau gimana? Bisa dijelaskan untuk spek HP-nya atau spek perangkatnya? Ya, terima kasih. Ya baik, mungkin untuk sesi tanya jawabnya kita langsung aja ya tanpa mengumpulkan penanya. Jadi kita langsung bisa dijawab oleh Bapak Lutfi. Dipersilakan Bapak Lutfi. Oke, terima kasih Bapak Sayed dan terima kasih kepada Bapak Mulis atas pertanyaannya. Kalau memang perangkat atau hardware yang kita miliki berupa handphone, itu bagaimana speknya? Saya jawab, untuk spek tidak ada standarnya. Artinya apa? Semua HP bisa. Yang terpenting, dia bisa diinstal aplikasi screen recorder. Selama bisa dipakai dan ukuran video yang dihasilkan itu berukuran kecil ya, itu tidak masalah. Namun kalau misalkan ukuran videonya itu ternyata besar, otomatis RAM yang harus dimiliki oleh HP pun besar. Minimal 2 RAM ya, minimal 2 RAM untuk proses editing supaya lancar. Karena juga ketika kita menggunakan HP, misalkan aplikasi yang kita gunakan, contohnya KineMaster, itu juga sedikit itu ya membutuhkan ruang yang cukup besar juga seperti itu. Semoga penjelasan saya ini bisa diterima dan sudah jelas oleh Bapak Muhlis. Bagaimana? Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Lutfi. Itu tadi penjelasan dari Bapak. Ya, silakan Pak Mulis, mungkin masih kurang jelas. Alhamdulillah sudah jelas. Terima kasih Pak Lutfi, Pak Said atas penjelasannya. Ya, dibuka lagi sesi berikutnya. Insya Allah nih kita bisa sampai 3 atau 4 penanya ya. Dipersilahkan, atau mungkin ada yang mau menambahkan, boleh. Ada yang mau menambahkan bagaimana pengalaman membuat video misalnya ya. Dipersilakan. Boleh raise hand ya, boleh. Oh ya, kemudian jangan lupa untuk mengisi presensi ya. Jangan lupa untuk mengisi presensi. Sudah disertakan di chatting ya. Jangan lupa untuk mengisi presensi. Silahkan, ada lagi yang mau bertanya. Waktu kita tinggal sisa 5 menit lagi ya. Mungkin sepertinya kita akhiri untuk sesi kita kali ini ya. Sebelum saya akhiri, mungkin yang mau menambahkan silakan. Oke, kita foto yang ada aja ya. Oke, terima kasih. Saya ucapkan, dan juga di sini pembimbing kita ada Ibu Mia dan Bapak Anwar. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kita tutup pertemuan kita hari ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.